Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu linnasi kaffah wa lil alamin rahmah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman daimain wa talzimain wa ila yaumil liqa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala aydan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jamaah hamba Allah yang beriman, pendengar radio edisi Istiqomah di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini menyambut hari yang mulia, hari yang disebutkan dalam Islam Sayyidul Ayyam, hari penghulu daripada segala hari. Kita umat Islam, terutama mereka yang telah bangun sejak fajar menyongsong terbitnya matahari, menduhulinya dengan bertazkirah kepada Allah Subhanahu wa taala, menduhulinya dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Rahmat kepada hamba-hambanya, adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, hikmah yang diberikan oleh Allah dalam Islam ini kepada orang-orang yang aqimus shalah, pada orang yang mendirikan salat. Misalnya Nabi menyampaikan kepada kita, rak'atain minal fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Nabi bersabda, 2 rakaat salat fajar atau salat sebelum subuh itu lebih hebat hikmahnya, pahalanya daripada dunia dengan segala isinya. Jadi alhamdulillah yang sempat melaksanakan salat fajar, maka begitu dia selesai salat fajar, dia mendapatkan kekayaan. Yang kekayaan itu nilainya bukan dunia, yang nilainya itu bukan harta, tetapi nilainya itu adalah rahmat Allah yang kita tidak menduga-duga. Hal ini berbahagia. Padahal suatu hal yang sangat membahagiakan kita, yang cukup besar hikmahnya, kalau orang itu mendapat petunjuk. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang mendapat petunjuk. Banyak orang yang pintar tapi tidak mendapat petunjuk. Banyak orang yang pintar tapi tidak pernah ingin untuk mendapatkan petunjuk. Inilah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dia tahu Islam itu baik, tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Apapun perintah Islam itu yang terbaik, lebih baik daripada kehendak hatinya, lebih baik daripada kehendak nafsunya, lebih baik daripada hasil pikirannya, lebih baik daripada pengalamannya. Para manusia yang berbahagia, meskipun dunia manusia itu berkata tentang pengalaman, yang hampir-hampir pada ahli-ahli ilmuwan berkata bahwa pengalaman itu adalah guru yang besar. Jadi para manusia yang bahagia, namun dibandingkan dengan perintah Islam,
dibandingkan dengan amar dalam Islam itu, maka sekecil-kecilnya amar dalam Islam itu yang sangat baik, bahkan itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir seperti itu termasuk golongan yang seperti itu. Dan lebih-lebih pula manakala tergerak hatinya itu mengikuti setelah yang dengarkan panggilan Allah. Jadi para ahli fikih, para fuqaha menyebutkan azan itu adalah undangan Allah, da'iyatullah, panggilan Allah. Da'iyah itu undangan, invitation card, itu undangan. Da'iyah itu undangan, invitation card. Allah mengundang kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan surah Al-Anfal mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila dipanggilkan nama Allah, diperdengarkan nama Allah, hatinya gemetar, tertarik, sejuk, renyuh hatinya, tergerak semua anggotanya, kakinya, kemuanya untuk mendatangi di mana azan itu dibunyikan. Hadirin berbahagia, karena orang yang mendatangi panggilan azan itu tahu benar apa yang akan didapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang tahu bahwa di masjid ini kita itu tamu Allah. Inna baiti fil ardi al masajid faman zaraha bahwa min dhaifi. Siapa-siapa saja yang datang ke masjid, dia itu tamuku, kata Allah. Dan apabila mereka datang ke masjid sebagai tamuku, maka Allah akan memuliakan tamunya dengan memperkenankan setiap kita itu menyampaikan apa yang ada terkandung dalam hatinya. Jadi kalau ada planning hari ini yang akan kita laksanakan setelah matahari terbit dalam menghadapi nafkah kita, boleh planning itu disampaikan kepada Allah. Misalnya paling tidak, ya Allah, cucurkanlah kepada hamba yang telah menggunakan rahmat-Mu yang ada pada hamba ini untuk mencari nafkah, berikanlah ya berkah di dalamnya. Itu suatu planning yang kita doakan kepada Allah, insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berbahagia, kemudian setelah kita menyampaikan semua keinginan kita, yang paling utama itu yang kita sampaikan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para majlis yang berbahagia, pengetahuan kita tentang istighfar ini sudah begitu enak. Tidak ada istighfar yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istighfar yang tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, walaupun kita ini datang membawa dosa seluas langit, seberat bumi, jika kita datang istighfar dengan sesungguhnya, maka semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita sebelum Islam, kisah sebelum Islam juga sering kita dengar bahwa ada orang yang telah membunuh manusia 99 orang. Jadi tidak sedikit, 99 orang. Padahal hukum qisas, pidana dalam membunuh itu satu orang saja dibunuh, dia malah apalagi 99. Dia datang kepada ahli agama menanyakan tentang perbuatannya itu, bagaimana sikap Allah kepadanya. Orang itu menjawab, sebanyak itu kamu membunuh manusia, maka dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya masih ada dalam hatinya keganasan sebagai manusia, mungkin sebagai harimau melihat mangsa, membunuh semua yang tidak disukainya. Orang pintar itu pun dibunuh lagi hingga menjadi 100. Jadi orang itu membunuh 100 orang. Tapi dalam kisah ini dapat kita tangkap, dia sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah. Raja'u ilallah, ar-raja itu mengharapkan, TV raja itu ada TV, itu artinya mengharap. Ar-raja itu mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah. Jadi yang besar kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat membuat kita bisa menjadi bergembira manakala kita melakukan sebuah dosa yang besar, misalnya membunuh,
mencuri, berbohong, berzina, itu dosa-dosa besar. Begitu kita istighfar, kita tahu bahwa ini ada diampuni oleh Allah, dan kita sungguh-sungguh beristighfar, sangat takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, mengharap bahwa apa yang kita mohonkan itu mendapatkan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Majelis yang berbahagia, pernah terjadi kegembiraan yang luar biasa. Di dalam melampiaskan kegembiraannya itu dia salah, tapi Allah mengampuninya. Para majelis yang berbahagia, ada pedagang dengan kafilahnya, barang-barang dagangan dan keperluan hidup di perjalanan, berada pada ontanya yang menjadi kendaraannya. Satu saat dia kelelahan, kemudian dia berbaring, entah lupa mengikatkan ontanya itu ke suatu tempat ikatan. Waktu bangun tiba-tiba ontanya hilang, padahal barang dagangan ada di sana, perbagian hidup ada di sana. Dengan sangat mengharap kepada Allah, meminta dan berdoa, hampir-hampir putus asa, atau dikatakan sudah putus asa, tidak apa-apa yang dimiliki olehnya. Lalu dia agak tersentak, berduduk, kemudian begitu berdiri, onta itu datang lengkap dengan segala apa yang ada dalam onta itu sendiri. Para hadirin yang berbahagia, karena saking gembiranya, karena sangat gembiranya, orang itu berkata, ana rabbi wa anta abdun. Terbalik ya, mestinya Allah itu rabbi, dia hamba, tapi terbalik ya, ya, ana rabbi wa anta rabbun. Engkau Tuhan, aku Tuhan, dan engkau hamba. Tetapi Allah hanya dalam kisah diberikan komentar, Allah seolah-olah tersenyum karena sangat gembiranya orang itu, dan dosanya diampuni, kesalahannya tidak dianggap salah. Jadi para majelis yang berbahagia, kisah-kisah seperti ini membuatkan kita itu jangan pernah putus harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita yang ada. Pada saat-saat yang seperti ini, kita datang mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita para majelis yang berbahagia mempunyai sebuah pengetahuan, mendapatkan ilmu dari kisah ini sendiri, bahwa semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu adalah merupakan sesuatu yang bagi Allah sangat kecil untuk mengampuninya. Tidak ada sesuatu yang berat. Mengampuni aja, memberi saja tidak berat, apalagi mengampuni. Apa yang andai kata kita minta dunia seluruhnya untuk kita, dan itu Allah akan memberikan. Seandainya Allah memberikan, Allah tidak kurang sedikit pun, apalagi hanya mengampuni saja, tidak ada yang berat untuk Allah. Kita harus merasa bergembira pada pagi ini setelah kita istighfar beberapa kali. Mungkin sudah istighfar waktu kita sholat fajar atau sebelum subuh. Majelis yang berbahagia, sebaiknya sholat sebelum subuh itu dilaksanakan di rumah. Begitu azan kita dengar di rumah, sholat fajar, lalu pergi ke masjid. Pergi ke masjid itu sempat atau tidak sempat tahiyat masjid tidak mengapa. Tapi kalau sempat tahiyat masjid itu utama. Itu sudah, itu kita ada istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup salam, salat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, inilah istighfar yang paling sebaik-baik istighfar. Saya bersih-bersih istighfar. Istighfar sesudah kita mengingat Allah. Istighfar sesudah kita memahami diri kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita sudah minta kepada Allah dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu timbul pengharapan, timbul lagi ar-raja, rasa optimis hidup di sisi Allah itu selalu ada. Para manusia yang berbahagia, hanya saja begitu hebatnya laknatullah iblis ini mengganggu manusia ini, membolak-balikan hati manusia ini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinika. Jadi ada bacaan, salah satu bacaan tasyahud akhir, ya, para hadirin berbahagia, ya Allah, jadikanlah Kau ini orang yang mentaati kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membalik-balik hati. Jadi perlu kita berdoa setiap kita ada kegiatan, sabit qalbi, ya Allah kuatkan imanku, tetapkan imanku, jangan dibalik-balikan kepada lupa, ya,
Jangan dibalik-balikkan kepada yang kita tidak ingat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabit qalbi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atika wa ala dinika. Ya Allah Tuhanku, tetapkan hatiku untuk selalu ingat kepada Engkau dan beribadah kepada Engkau. Ini doa pengharapan. Pengharapan yang seperti ini, raja yang seperti ini, para hadirin yang berbahagia, adalah merupakan ungkapan hati di mana kita ini sangat merasakan arti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para majelis yang berbahagia, orang yang tidak pernah mengharap kepada Allah atas rahmat Allah, ridha Allah, atau barangkali kasarnya tidak pernah meminta rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu, para hadirin yang berbahagia, merasa berkuasa, merasa mempunyai, merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kita yang cukup besar juga adalah berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ada yang ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi ada dua matan. Ada matan pertama ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang kedua ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi berdoa itu saja sudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sangat besar. Orang ini benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak pernah meminta doa kepada Allah itu tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita mendengar ada orang berdoa, pujinya kepada Allah sangat banyak. Padahal permintaannya hanya satu saja. Sedikit saja, Allahumma arhamni, tapi pujinya kepada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kabir Muta'al, ya Ghani, ya Hamid, itu puji baru Allahumma arhamni birahmatika. Hanya ini isi doanya, tapi dia memuji kepada Allah lebih dahulu. Memuji Allah ini, mengagungkan Allah ini dan memintanya kegambaran kita membesarkan Allah seagung-agungnya. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Nah, untuk yang seperti ini, agar kita bisa mempunyai hati yang seperti itu, hati yang ditetapkan oleh Allah untuk taat kepada yang, hati yang beriman kepada Allah dan demikian itu akan menjadi sabit quluban, menjadi tetap. Kalau dalam hal ini para muslim bahagia, apa yang kita ketahui tentang ibadah kepada Allah kita laksanakan. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu menyukai seseorang hamba yang beribadah tetap walaupun sedikit, walaupun hanya itu amalnya. Para manusia yang berbahagia, misalnya kita menyampaikan saja sebagai perbandingan, dia kadang-kadang membaca sesudah sholat subuh surah Al-Baqarah sampai habis, tapi sudah itu enggak dibaca lagi. Bapak Rasulullah tidak membaca lagi, dibandingkan dengan orang yang membacakan setiap pagi qul huwallah, tapi setiap pagi itu lebih disukai oleh Allah daripada yang membaca surah Al-Baqarah sepanjang-panjangnya hanya satu pagi dengan membaca qul huwallah dengan setiap pagi, itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin bahagia, untuk sampai kepada di mana semua keinginan kita itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diawali oleh perbuatan kita yang lebih dulu menyampaikan pujian kepada Allah. Jadi para majelis yang bahagia, para ulama menetapkan orang berdoa langsung itu makbul Allah, diterima oleh Allah, itu diragukan. Kalau menurut para ulama, orang yang berdoa langsung kepada Allah tanpa memuji Allah dan selawat kepada Nabi seperti mengirim surat tanpa alamat. Jadi makanya kita tahu setiap orang berdoa itu selalu dibacanya alhamdulillahirabbil alamin, atau dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala lalu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia berdoa. Ini alamat itu sampai sebab ditujukan kepada Allah, kemudian kita juga memuji kepada Rasul kita Muhammad SAW dengan adanya selawat. Makanya salah satu daripada kewajiban kita yang tidak merata kita ketahui, kalau nama Nabi itu disebut, maka hendaklah kita membacakan selawat. Hal ini terjadi suatu ketika Nabi naik di mimbar, tidak salam dan tidak membaca tahmid, tidak juga memberikan nasihat. Tapi ketika Nabi duduk di mimbar langsung amin. Kata Nabi, amin. 3 kali, amin. Para sahabat
bingung apa yang terjadi dengan diri Nabi saat ini. Ada yang menanya, ya Rasulullah, biasanya kalau engkau naik mimbar, engkau berwasiat, engkau memuji Allah dan sebagainya. Tapi hari ini kenapa engkau membacakan amin? Nah, waktu itulah beliau berkata, wahai sahabatku, tadi baru datang bersama aku ketika aku di mimbar ini Jibril. Jadi begitu Nabi naik, datang Jibril. Lalu Jibril itu berkata, wahai Muhammad, ya, orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ba'da Allah wa dakhalun nar, dan masuk api neraka. Kalau namamu disebut, mereka tidak berselawat. Ya. Jadi wajib ini kalau Nabi disebut, kita, misalnya khutbah, khatib membaca nama Nabi, makmum menyahut dengan selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, walau sebenarnya pendek menyahut dengan selawat. Ini wajib. Kalau mereka tidak menyahut, jauhlah mereka dari Allah dan masuk api neraka. Kata Jibril, amin. Jadi merupakan doa, Nabi juga amin. Para hadirin berbahagia. Yang kedua, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa mereka akan jauh dari rahmat Allah dan masuk api neraka. Seandainya mereka masih ada orang tua mereka, tetapi mereka tidak berbakti kepadanya, orang itu jauh daripada rahmat Allah dan masuk api neraka. Menjadi simbol bahagia. Mungkin pernah ada tahu kisah orang-orang yang tidak dirahmati Allah karena dia durhaka kepada orang tuanya. Ada kisah ini banyak, bahkan kejadian nyata di abad-abad modern ini juga terjadi yang demikian. Tidak ada rahmat baginya dan pasti masuk api neraka karena doanya Jibril dan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika orang sampai pada bulan Ramadan, waktu saat-saat yang sangat, seluruh Ramadan itu adalah tempat berdoa yang makbul, doa yang dikabulkan oleh Allah. Tidak sempat dia berdoa untuk meminta ampun kepada Allah, untuk meminta rahmat kepada Allah. Tidak ada berdoa saat Ramadan yang makbul itu. Kata Jibril, wahai Muhammad, orang itu jauh dari rahmat Allah dan masuk api neraka. Amin, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Jadi ketika nama Nabi itu disebut, kita membacakan sholawat. Para hadirin berbahagia, ini yang barangkali belum banyak kita dengar, mungkin belum banyak kita lakukan. Para manusia yang berbahagia, saya satu saat masuk masjid, mana saya lupa, begitu nama Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ya Allahumma sholli, menggema Allahumma sholli ala Muhammad, dia baca selawat. Dia takut kalau dia jauh daripada rahmat Allah dan masuk api neraka. Nah, manusia yang bahagia, yang seperti ini adalah merupakan sesuatu kejadian yang membuatkan kita itu bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu hal bagi kita yang beriman ini, peristiwa apapun dalam dunia ini kita berusaha menarik hikmah kalau dalam itu ada petunjuk yang terdapat di dalamnya. Para hadirin yang berbahagia, betapa sulitnya memahami sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa sesungguhnya, para hadirin yang berbahagia, la yajni hina yajni, kata Nabi, orang itu dianggap tidak berzina ketika dia berzina. Nah, jadi ini susah teruskan hadis ini. La yusrik hinda la saraka hina yusrik, tidak dikatakan dia itu mencuri ketika dia mencuri. Hadirin berbahagia, ya alhamdulillah kita ini mempunyai ulama-ulama yang persis dapat memberikan pengertian-pengertian hal yang seperti ini, seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Mas'ud, tempat bertanya hal-hal yang awam tidak mampu untuk mencernanya, yang artinya para manusia yang berbahagia, artinya orang itu tidak akan berzina saat-saat dia beriman. Jadi begitu. Jadi orang tidak akan berzina, orang itu saat-saat dia beriman. Jadi kalau dia tidak, imannya itu hilang, terjadilah perbuatan zina. Orang itu tidak akan mencuri saat-saat dia itu beriman. Jadi orang yang mencuri jelas orangnya imannya itu tanggal, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada kisah, kalau orang yang berzina itu, yang beriman itu berzina, sesudah dia berzina, dia istighfar, imannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para yang bahagia. Jadi oleh karena itu, iman itu
perlu mantap dan perlu sabit qulubana, tetapkan iman kami supaya tidak pernah berubah. Bahkan kalau bisa iman itu jangan turun, sebab iman itu kata Nabi, kata para ulama, turun naik. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah naik tapi juga bertambah turun. Kapan iman itu naik? Yaitu saat-saat kita melaksanakan ibadah. Hari ini kita sholat komplit 5 waktu, beriman. Besok kita sholat lagi seperti itu, naik iman kita. Besok sholat lagi, naik iman kita. Setiap kita beribadah, iman kita itu naik. Tapi setiap kita bohong, bermaksiat, setiap kita dusta, setiap kita berzina, setiap kita mencuri, setiap kita berbuat kesalahan, iman kita turun. Jadi al-imanu kal bahri yazidu wa yanqus. Iman itu seperti laut, dia naik dan dia tambah turun. Jadi pada hari ini perlu kita ini mempunyai iman yang kuat. Hal ini barangkali kita bisa menyampaikan sebuah firman Allah yang ada pada surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, dalam bahasa Arab, kalau Arab itu orang Arab tapi orang desa, orang dusun, penggembala kambing, petani, itu Arab. Kalau orang kota cuma Arab saja. Namun anehnya, bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling fasih itu adalah orang Arab, orang dusun, bahasanya fasih. Dan orang-orang yang juga akhlaknya sempurna mendekati Nabi itu juga orang dusun. Mereka berkata, pada satu saat kisah ini, masa pacaklik, makanan susah, panas kemaraunya panjang. Majelis imam bahagia, kalau panas kemaraunya negeri Timur Tengah terutama Arab itu luar biasa, belum seberapa yang kita rasakan di sini itu. Nah, serombongan orang-orang Arab ini datang ke kota, ke Madinah menemui Nabi kita Muhammad SAW. Dia tahu bahwa Nabi itu sangat senang dan sangat gembira dan sangat bersyukur kalau orang itu beriman. Di zaman Nabi beliau sangat bersyukur beliau. Lalu mereka itu dalam rombongan, lalu mereka berkata, qalatil a'rabu amanna, wahai Muhammad, kami telah beriman. Amanna. Nabi mendengar kalimat ini, amanna, kami telah beriman. Padahal tidak ada suatu perkataan yang paling disenangi oleh Nabi kecuali pernyataan beriman. Tapi apa yang terjadi? Setelah orang Arab demikian, lalu Allah menyampaikan kepada Nabi, jawabnya apa? Kul, wahai Muhammad, katakan. Jawab itu mereka, apa? Lam tu'minu, kamu belum beriman. Nah, ini keistimewaan Nabi sebagai Rasul, ya. Nabi itu bergerak, Nabi itu berbicara, itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Para hadirin bahagia, dengan wahyu. Jadi Nabi disuruh jawab, lam tu'minu, kalian belum beriman. Para hadirin berbahagia. Jadi mereka tidak diterima sebagai orang yang beriman. Hanya saja waktu itu ada merupakan satu hal yang cukup membuatkan kita memahami Islam itu betul-betul Islam itu rahmat. Betul-betul Islam itu hanif, lemah lembut. Lalu Allah menyampaikan, katakanlah Muhammad, sesudah saya katakan kamu, walakin qulu aslamna, tapi kata Allah, wahai katakanlah kepada mereka, cukup mereka kami sudah Islam. Padahal tadi mereka beriman. Nah, padahal secara sekarang ini akidah kita, orang itu belum Islam sebelum dia itu beriman. Kenapa? Orang belum Islam lagi sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sumpah. Apa sumpahnya? Asyhad. Itu sumpah kita kepada Allah waktu kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum kalimat ini diucapkan, kita belum beriman. Tapi ternyata di sini mereka belum mengatakan kalimat itu, tapi perintahkan untuk mengatakan qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah berislam, kami telah tunduk. Nah, para hadirin, tunduk artinya berbuat baik. Perintah-perintah Islam dilaksanakan, tapi belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk di hati kalian. Sebab iman itu kalau dia masuk di hati, timbul keyakinan kita membenarkan bahwa sebenarnya yang mewujud di alam ini hanya Allah, ya. Yang mewujud di alam ini hanya Allah. Makanya dalam kajian-kajian akidah itu ada yang namanya qidam.
Allah itu mewujud, Allah itu ada. La awwala lahu wa la akhira lahu. Allah itu adanya tidak berawal dan tidak berakhir. Ini kita tidak bisa membahas, itu keadaan yang demikian. Ini yang perlu kita tetapkan di hati kita, keberadaan Allah yang seperti ini. Qulu aslamna. Kamu katakan Islam saya dulu karena kamu belum iman masuk di hatimu, karena belum ada keyakinan iman di hati kamu. Itu yang dikatakan tadi, Islam itu hanif, agamanya pengasih dan penyayang. Tetapi kata Allah, in tuti'ullah wa rasulahu, tetapi di dalam kamu melaksanakan kegiatan hidup, mencari nafkah, bergaul, interaktif dengan manusia lainnya, itu para hadirin berbahagia, kalau kamu berbuat baik, tidak membuat kesalahan, dan benar-benar mengikuti kebaikan yang datang dari Nabi itu sendiri, apa kata Allah? La yalitkum min amalikum syai'an. Kamu berpahala. Jadi para hadirin berbahagia, kamu berpahala. Jadi apalagi kalau kita sebagai orang Islam ini, para hadirin berbahagia, melakukan perbuatan yang baik, itu berpahala. Misalnya ada pemuda ketika di tengah keramaian melihat seorang tua yang menyeberang jalanan, lalu pemuda itu datang membawa dia, menuntun dia, mencegah daripada dilanggar oleh kendaraan, itu berpahala. Karena itu perbuatan Islam, karena dia berpahala. Jadi para muslim bahagia, lagi sekali kita katakan tadi bahwa tidak ada yang lebih baik daripada perbuatan Islam. Di selama perbuatan kita perbuat baik, maka perbuatan selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini perlu kita tanamkan para hadirin berbahagia. Barangkali satu saat timbul di hati kita ini, barangkali sebagai umat Islam ini seolah-olah Allah itu tidak menyayangi lagi dengan kita. Mungkin kita bisa menyampaikan sebuah fakta. Palestina itu sampai sekarang selalu mendapat gempuran Israel Yahudi dan hidup mereka sangat tertekan. Para hadirin berbahagia, tidak menang-menangnya, dalam posisi yang selalu kalah terus. Hanya saja orang Israel Yahudi itu bingung. Orang yang di Palestina ini, orang Islamnya tidak pernah habis-habisnya, datang terus. Para hadirin yang berbahagia, mereka bingung dari mana ini. Para hadirin yang berbahagia, inilah sesuatu yang oleh Allah memberikan kasih sayangnya, pertolongannya kepada orang yang berbuat baik. Apalagi perjuangan itu mempertahankan agama Allah, mempertahankan Islam, agar Islam itu tetap hidup di dunia ini. Itu yang dikatakan tansurullah, mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian yang terjadi, maka Allah akan menolong mereka. Mungkin timbul pertanyaan kita, ada apa dengan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di Palestina sampai sekarang dalam keadaan posisi mereka dalam keadaan yang sudah hampir punah, tapi mereka tetap melawan dengan walaupun hanya dengan lemparan batu. Hadirin berbahagia, ini bahasa nyata, tapi bahasa politik, para hadirin, bahasa politik. Benyamin Netanyahu itu kan menteri yang itu saya, itu bingung. Orang yang ada di Palestina ini bukan bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. Jadi Benyamin Netanyahu itu bingung. Sebenarnya mereka itu sudah kewalahan. Andai kata perang ini perang biasa, bukan perang dendam kesumat yang begitu lama, mereka akan berhenti. Sebab Yahudi ini bencinya dengan Islam itu tidak pernah berhenti. Surah Al-Baqarah, kalau tidak salah 170 ya. Lantardo angkal Yahudu wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu tidak pernah berhenti untuk menyerang kita, memusuhi kita, sampai mereka itu tahu lihat kita ini mengikuti milah mereka. Jadi orang Yahudi itu akan terus menyerang kita sampai kita menjadi Yahudi. Orang Nasrani juga selalu membuat gangguan kepada kita sampai kita itu menjadi Nasrani. Namun hal ini tidak mungkin. Sebegitu tekanan yang paling hebat, tidak juga orang sana jadi Yahudi, tidak juga menjadi Nasrani. Hanya saja mereka juga sudah cara berjuang mereka tidak merubah agama, tapi merubah budaya.
Orang Islam biar Islam, tapi dia berbudaya Yahudi. Hal lagi ya. Mungkin kasarnya ya, ini ceramah awam. Orang kita jadi Yahudi itu pemakan riba. Ijon itu ada perbuatan Yahudi. Ya, itu budaya Yahudi. Bank bangsa ada bunganya itu ada rental, itu ada karena Yahudi yang punya pekerjaan. Sampai sekarang rental itu berjalan, dan ini dilaksanakan oleh orang Islam. Dunia Islam memakai bank ini dengan rental, dengan bunga. Kata dulu rental, sekarang rental. Di zaman Belanda itu rental, sekarang itu rental. Memakai itu, bahkan di luar bank banyak juga ijon-ijon yang di kampung-kampung itu yang memeras sesama Islam itu dengan rental yang tinggi. Nah ini Yahudi punya, kita sudah memakai budaya Yahudi. Para hadirin berbahagia, banyak hal-hal yang lain lagi, mencampur aduk yang sudah benar dengan yang tidak benar. Para majelis yang berbahagia, kita sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini rapat besar, rapat resmi, ofisial, ya. Tapi ada lagi si penceramah, mungkin penggede, selamat sejahtera atas kamu sekalian. Itu kan lebih Islam itu Assalamualaikum jauh lebih tinggi daripada ucapan selamat sejahtera. Ini sudah merupakan satu, Yahudi itu suka mencampurkan al-batilu bil haq, al-haqqu bil batil, mencampurkan yang benar dengan yang salah. Dan terjadi di negara, di tempat kita ini dalam Islam itu terjadi pencampuran yang sedemikian rupa. Para hadirin berbahagia, penentangan lagi tentang apa yang benar. Itu juga Yahudi kan selalu menentang Musa. Nabi Musa itu ditentang terus oleh orang Yahudi. Sama dengan kita sekarang itu sudah mulai banyak tantangan, sehingga kita lebih mengatakan apa yang dikatakan demokrasi itu lebih tinggi daripada keadilan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu enak. Ada orang membunuh, diponis hukum, sudah diponis hukum akan dibunuh. Begitu diponis hukum akan dibunuh, keluarga yang dibunuh datang memaafkan kita. Itu hukumnya dihapus, bebas. Itu hebatnya. Jadi ini demokrasi yang paling tinggi dalam Islam itu. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kamu kata Nabi belum beriman tapi baru Islam saja, tapi kamu sudah tunduk dengan peraturan Islam. Para hadirin yang berbahagia, lebih-lebih lagi kalau kita melihat surah Al-A'raf, ketika perjumpaan alam arwah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bertanya, Alastu bi rabbikum qalu bala. Allah bertanya kepada ruh termasuk kita di sini. Kata Allah, Alastu bi rabbikum, wahai para arwah, apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Sementara waktu itu kita mengatakan qalu bala, benar engkaulah Tuhan kami. Itu sudah Islam kita ini. Jadi kita sebelum lahir sudah Islam. Jadi para manusia yang berbahagia, makanya orang yang walaupun bapak dan ibunya itu bukan orang Islam, kalau dia meninggal sebelum akil balik, dia terhitung Islam. Dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menghiasi surga untuk penghibur-penghibur dalam surga. Itu anak yang mati sebelum akil balik, sebelum mereka itu dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin berbahagia, untuk yang demikian sedikit lagi kita Allah menerangkan supaya mereka tahu Muhammad iman itu seperti apa. Allah menerangkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah, sesungguhnya iman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, yang melakukan beriman, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, kemudian tidak ragu dengan apa yang dari Islam, apa yang dari Rasul. Para hadirin berbahagia, jangan ragu. Misalnya perintah memakai jilbab untuk yang telah akil balik bagi perempuan, itu jangan ragu. Baik daripada tidak berjilbab, jangan ragu. Baiknya itu jangan ragu. Bukan saja mengimaninya, baik yang pakai jilbab daripada tidak berjilbab itu jangan ragu. Nah, jadi ini iman. Apalagi mengimaninya itu lebih hebat lagi. Di para majelis yang berbahagia, belum lagi dikatakan beriman kalau orang itu masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Makanya dalam Quran itu, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa-apa yang dalam Quran, apa-apa yang dalam Islam, apa-apa yang dari Nabi itu, janganlah kamu ragu. Itu pasti petunjuk untuk kamu sekalian. Ya, kita tidak berdusta itu sudah petunjuk. Kita membuang kotoran di jalan itu sudah petunjuk. Para hadirin bahagia,
Nah, di sini letaknya kita itu seolah-olah sekarang belum lagi mendapatkan kasih sayang Allah, karena kita banyak yang ragu dengan apa yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Wajahadu, dan mereka itu berjuang dengan harta dan diri mereka fi sabilillah. Jadi terima iman kita secara iman yang benar. Pertama, tidak ragu kepada Allah, tidak ragu kepada Rasul, kemudian melaksanakan perjuangan berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Para manusia yang bahagia, kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu yang agak sedikit terputar. Yang lebih penting tidak dilakukan, yang hanya sekadar kepentingan pribadi dilaksanakan. Kepentingan umat itu ditinggalkan, kepentingan pribadi banyak sekali yang dilaksanakan demikian. Seolah-olah kita itu tidak yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah itu wajib yang kita laksanakan, walaupun 1.000 kita keluarkan untuk anak miskin atau untuk masjid atau untuk yatim piatu, itu fisabilillah, lebih besar daripada melakukan perbuatan yang hanya untuk kepentingan pribadi itu sendiri. Itu di sini dinilai iman kita itu. Benarkah sudah beriman betul atau masih ragu kadang gitu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka kita ulangi sekarang ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yaltabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah menerangkan, wahai Muhammad, kasih tahu, sesungguhnya orang yang beriman itu yang percaya kepada Allah. Sedangkan kita ini kadang-kadang firman Allah saya ada yang kita tolak. Pada majelis masih ada barangkali orang mengatakan, yang menyalahi firman Allah, innani anallah. Allah mengatakan aku ini Allah kamu. Tapi ada orang yang berakhlak bukan kepada Allah, karena masih percaya bahwa kebahagiaannya itu terletak pada benda, kebahagiaannya terletak pada kedudukan, kebahagiaannya terletak pada jabatan. Para hadirin lagi, itu berarti sudah menukar Allah. Sebenarnya kebahagiaan itu terletak pada kasih sayang Allah, itu kebahagiaan kita, bukan kepada benda. Para majelis, di mana timbulnya keraguan yang terjadi, banyaknya koruptor yang miliar-miliaran. Percaya kepada benda itu membahagiakan dia, bukan Allah. Itu tidak beriman. Terus terang aja, para koruptor yang demikian, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia puasa, naik haji berkali-kali, tapi tidak beriman, karena masih mempercayai bahwa harta benda itu membahagiakan dia, bukan Allah. Innamal mu'minun, ini ayat ini. Jadi mudah-mudahan pada saat ini kita bisa menukar sikap kita, bahwa kita lebih berpegang teguh dengan iman kita yang yakin bahwa Allah itu membahagiakan, bukan harta benda kita. Mungkin kita juga pernah salah dulu waktu lagi sekolah. Waktu lagi sekolah itu kita merasa kalau dapat ijazah ini, saya dulu pernah mengimpikan, karena saya pertama kali itu masuknya itu teknik amak school, waktu itu amak school. Tapi dulu ketat, begitu masuk diukur tinggi, diukur berat. Saya nggak sampai berat, nggak sampai tinggi, nggak jadi. Bapak saya waktu masuk teknik, saya jadi kalau di bangunan sudah menjadi amtenar, sudah menjadi mandor besar untuk bangunan, merasa paling enak. Itu harapan saya waktu dulu. Tapi ternyata bukan itu. Para hadirin bahagia, saya balik ke sekolah Islam. Harapan saya di sana tidak ada. Saya masuk sekolah Islam yang sampai sekarang ini, sekolah Islam saya miliki. Jadi para hadirin bahagia, kuatkan iman, balikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tempat bahagia yang memberikan segala-galanya, bukan harta. Meskipun sudah kita kumpul sebanyak-banyak harta, itu bukan membahagiakan kita. Yang buktinya sekarang itu, jangankan Allah, KPK saja sudah bisa nangkap mereka. Itu berarti kekuatan harta itu tidak ada. Jadi semoga iman kita pada hari Jumat yang berbahagia ini sekuat apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Iman kita menjadi shadiqun, jadi iman yang benar. Para hadirin, kita berharap Allah memberikan petunjuk ini kepada hati kita semuanya. Tidak ada yang menilai di hari ini kecuali petunjuk Allah kepada kita. Hadanallah wa ikum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.